Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem linear time invariant LTI pada bagian yang kedua. Berikut merupakan hubungan sistem pada diagram blok. Hubungan sistem ini pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah titik pembagian, di mana pada titik pembagian ini Xn akan dibagi menjadi beberapa buah, yaitu Xn yang pertama, Xn yang kedua, dan Xn yang ketiga. Sementara untuk hubungan sistem yang kedua adalah titik penjumlahan. Pada titik penjumlahan ini, itu terdiri dari beberapa buah masukan. Jadi kita umpamakan keluarnya adalah Yn, maka Yn ini sama dengan Xn ditambah dengan Fn, ini ada tambah, simbol tambah, dan dikurangi dengan Yn. Kenapa dikurang? Karena di sini ada tambah minus. Sehingga Yn sama dengan Xn ditambah Fn dikurangi dengan Gn. Oke, yang berikutnya kita masuk ke sistem seri atau kaskade. Keluaran blok sistem. Jadi pada sistem seri ini, keluaran blok sebelumnya menjadi masukan blok berikutnya. Jadi pada sistem ini, sistem 1, jadi sistem Jadi sistem 1 ini itu akan menjadi masukan, jadi pemasukan pada blok berikutnya. Sehingga sistem 1 akan menjadi masukan pada blok yang ada pada sistem 2. Atau sistem 2 ini akan selalu bergantung pada sistem yang pertama. Begitu juga sebaliknya jika masih ada sistem yang ketiga di sini, sistem 3. Jadi sistem yang kedua itu akan menjadi masukan pada sistem yang ada pada blok yang ketiga. Atau sistem yang ketiga ini bisa diproses bila sudah mendapatkan masukan dari sistem kedua, dan sistem kedua bisa memproses jika sudah mendapat masukan pada sistem yang pertama. Jadi pada sistem ini dia saling ketergantungan antara sistem 2 dan 3. Jadi sistem 2 bergantung pada sistem yang pertama dan sistem yang ketiga bergantung kepada sistem yang kedua. Sehingga pada sistem seri atau kaskade ini kelemahannya adalah dia akan menjadi lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena sistem yang ada pada sistem kedua ini, jadi di blok sistem kedua ini itu selalu bergantung pada blok yang ada pada sistem yang pertama. Sehingga sistem yang kedua tidak akan bisa berproses jika belum mendapat masukan, atau sistem 1 ini belum selesai dia. Nah, sistem 1 ini belum selesai memproses. Karena sistem 1 belum selesai memproses, maka sistem 2 tidak bisa melakukan proses karena dia belum mendapat masukan dari sistem yang pertama. Jadi karena dia saling tergantung seperti ini, maka sistem seri atau kaskade ini menjadi lebih lambat dibanding dengan sistem yang menggunakan pemrosesan paralel. Untuk sistem seri atau kaskade ini juga bisa kita hitung dengan menggunakan MATLAB. Jadi untuk mempermudah perhitungan pada sistem seri atau kaskade bisa kita manfaatkan pemrograman MATLAB. Jadi di sini ada G1. G1 ini adalah, jadi G1 sama dengan TF. TF ini kepanjangannya adalah transfer function. Jadi G1 di transfer function 10112. Jadi 10112 ini di transfer function menjadi seperti ini bentuknya. Jadi 1 itu menjadi S, yang 0 itu berarti ditambah 0 bagi menjadi S kuadrat ditambah S ditambah 2. Jadi yang ini jadi S kuadrat, yang 1 ini menjadi S, dan yang 2 ini menjadi 2. Jadi kalau seandainya ada 4 buah, misalnya 1, min 2, 3, 1, seperti ini.
Sehingga hasilnya yang ini menjadi, ini kalau dikonversi menjadi S pangkat 3 dikurang S kuadrat ditambah, ini 2S ya, sorry, kurang 2S ditambah 3S ditambah 1. Jadi yang ini 1 ini jadi S pangkat 3, min 2 itu jadi min 2S kuadrat, dan yang 3 ini menjadi 3S terus tambah 1. Jadi seperti itu. Begitu juga yang di depannya nih. Jadi kalau di depannya ada 3, berarti dia mulainya di S kuadrat. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk G2 itu sama dengan transfer function 1, 2, 1 min 1, 1. Itu hasilnya kalau setelah ditransfer function pakai MATLAB akan menghasilkan S ditambah 2 dibagi S pangkat 3 dikurang S kuadrat ditambah 1. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk G2. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini seperti yang saya bilang tadi. Di S kuadrat, S tambah 2 dibagi S kuadrat dikurang S tambah 1. Jadi hasil dari series, yang ini tadi. Jadi untuk sistem kaskade ini, jadi sistem kaskade atau series, itu fungsi di MATLAB-nya adalah series. Jadi ketika saja series G1, G2, itu akan menghasilkan pemrosesan secara seri atau kaskade, sehingga seri dari G1 dan G2 itu adalah ini. Jadi S kuadrat ditambah 2S ditambah S kuadrat ditambah 2S dibagi, ini dibagi S pangkat 4 ditambah 2 dikali S kuadrat dikurang S ditambah 2. Ini merupakan hasil dari seri G1 dan G2. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya adalah sistem dengan pemrosesan paralel. Jadi kalau yang tadi kita menggunakan pemrosesan secara seri, kalau yang sekarang kita akan memprosesnya secara paralel. Jadi pemrosesan paralel di sini, sinyal masukan diproses secara bersamaan pada beberapa blok. Jadi di sini sistem 1 itu akan diproses secara bersamaan dengan sistem 2. Ini sistem 2-nya. Sistem 2. Dan kalau ada sistem yang ketiga, maka sistem yang ketiga ini juga diproses secara bersamaan. Ini diproses sistem 1, sistem 2, sistem 3 diproses secara bersamaan, sehingga pada sistem dengan pemrosesan paralel itu akan menghasilkan keluaran yang lebih cepat dibanding dengan sistem dengan pemrosesan secara seri. Jadi di sini keuntungannya paralel itu lebih cepat dari seri karena dia diproses secara bersamaan. Jadi mau berapa buah sistemnya, misalnya ada 50 buah sistem. Jadi sistemnya ini ada sebanyak 50 buah. Nah, di sini ada sebanyak 50 buah. Jadi 50 buah itu diproses secara bersamaan. Nah, karena diproses secara bersama, dia lebih cepat dibanding yang seri. Jadi bisa dibayangkan kalau yang seri itu, yang kaskade tadi, itu sistem yang kedua bergantung dari sistem yang pertama, dan sistem yang ke-50 bergantung dari yang ke-49, ke-48, 47, dan sampai ke sistem yang pertama. Jadi selagi dia sistem yang awalnya tadi belum selesai memproses, maka sistem yang berikutnya tidak bisa diproses. Maka di seri itu akan menjadi sangat lambat. Jadi semakin banyak sistemnya, jadi semakin banyak blok sistemnya, maka dia akan semakin lambat. Itu pada sistem yang seri tadi. Sekarang kita masuk ke pemrograman MATLAB-nya. Jadi ini transfer function. Jadi ini sama seperti yang tadi ya. Jadi 1, 0. Jadi di sini S. Berarti kalau di transfer function ke dalam bentuk MATLAB menjadi S ditambah 0. Jadi yang 0 ini 0. Dibagi dengan S kuadrat. Yang satu ini. Terus yang ini ditambah S ditambah 2. Sehingga di sini S
dibagi S kuadrat ditambah S tambah 2. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita coba pakai MATLAB-nya, jadi kita coba MATLAB ya. Oke. Jadi ini merupakan transfer function-nya seperti yang saya bilang tadi. Transfer function, jadi 1 itu menjadi S dan 0 itu tidak dibuat tadi. Terus yang satu berikutnya itu menjadi S kuadrat, jadi S kuadrat di sini. Dan satu yang ada di sini, itu menjadi S. Nah, jadi S ini. Nah, dan yang dua ini, itu menjadi 2 di sini. Jadi kalau untuk paralel ya tinggal diketik saja G paralel, tapi dibuat dulu G2-nya. Jadi G2-nya berapa? Jadi kita buat misalnya G2 sama dengan Oke, ini untuk transfer yang kedua. Dan sekarang kita coba G3. G3 itu paralelnya. Oke. Jadi ini dia. Jadi untuk paralelnya, hasilnya ini dia. S pangkat 4 ditambah 3 S pangkat 3 dikurang S kuadrat S pangkat 2 ditambah 4S dikurang 2 dibagi S pangkat 5 ditambah 3 S pangkat 4 ditambah 3 S pangkat 3 ditambah 6 S pangkat 2 ditambah S ditambah 6. Ini untuk paralel. Jadi kalau untuk serinya tinggal kita buat saja perintahnya jadi series. Jadi kita umpamakan di 4 untuk seriesnya. Series oke. Ini untuk seriesnya. Jadi G3 ini merupakan hasil untuk paralel. Jadi sistem dengan paralel dan G4 ini sistem dengan pemrosesan seri atau kaskade. Jadi ini contoh untuk
pemrograman MATLAB pada sistem seri dan paralel. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ini hasil yang tadi ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang konvolusi. Konvolusi yaitu perhitungan matematis untuk melakukan proses dalam sebuah sistem yang ditandai dengan impuls respon, di mana impuls respon sistem itu merupakan menyatakan karakteristik dari sebuah sistem yang membawa informasi atau ciri dari sebuah sistem. Jadi, impuls respon ini dapat dinyatakan dalam karakteristik dari sebuah sistem yang membawa informasi, jadi membawa sinyal informasi atau ciri dari sebuah sistem. Itu yang dimaksud dengan impuls respon sistem. Jadi untuk operasi konvolusi dari operasi konvolusi itu adalah untuk mendapatkan sinyal keluaran. Jadi sinyal keluaran berdasarkan sinyal masukan dan respon sistemnya. Jadi operasi konvolusi bertujuan untuk mendapatkan sinyal keluaran berdasarkan sinyal masukan dan impuls respon sistem. Untuk sinyal masukan itu biasa disimbolkan dengan Xn dan impuls respon sistem itu biasa disimbolkan dengan Hn. Contoh untuk konvolusi ini salah satunya pada pengeras suara. Yang kedua pada percobaan solder, yang ketiga termometer. Jadi ini beberapa contoh dari konvolusi dan banyak lagi. Pada konvolusi sistem waktu diskrit, jadi konvolusi pada sistem waktu diskrit. Ini model matematisnya ini. Jadi dari model matematis ini dapat disederhanakan menjadi Jn sama dengan sigma dari M sama dengan min tak hingga, ini min nih sebenarnya, min tak hingga sampai tak hingga Xm dikali dengan H N dikurang M. Jadi Xm ini menunjukkan sinyal masukan dan Hn ini menunjukkan impuls respon sistemnya. Jadi berdasarkan Xm dan Hn maka akan menghasilkan keluaran Yn. Untuk mendapatkan Yn atau hasil konvolusi, selain menggunakan model matematis ini, bisa kita permudah atau kita sederhanakan. Jadi bisa menggunakan ini secara langsung, model matematis ini, atau bisa kita permudah menggunakan tabel berikut. Jadi dengan menggunakan tabel ini akan menjadi lebih mudah memproses konvolusinya, lebih sederhana. Jadi ini untuk mendapatkan untuk mendapatkan Y0, jadi untuk Y0, ini untuk Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y7. Jadi untuk Y0 itu U0 dikali H0, dan untuk mendapatkan Y1, nah ini dia. Jadi U0 dikali H1 ditambah dengan U1 dikali H0. Untuk Y2 itu U0 dikali H2 ditambah U1 dikali H1 ditambah U2 dikali H0 dan seterusnya. Sehingga didapatlah ini dari 0 sampai Y7. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Bila diketahui suatu sistem memiliki masukan UN yaitu 132, 132, 132 dan respon impuls kanalnya atau impuls responsifnya adalah 321,
carilah YN atau konklusinya. Jadi tentukan konklusi dari UN dan HN. Jadi UN dan HN ini carilah konklusinya. Ya, berdasarkan tabel tadi bisa kita buat seperti berikut. Jadi U, nah di sini ini U, ini H. Jadi untuk yang bagian horizontal itu adalah UN dan bagian yang vertikal adalah HN-nya. Jadi untuk UN-nya, U0-nya 1, ini U0, ini U1, U2, U3, dan sampai di sini U8. Di sini untuk H0, H1, dan H2. Ini H0, H1, dan H2. Jadi, dari sini, jadi di sini ini merupakan 3 ini perkalian dari U0 dikali H0. Jadi 1 dikali 3 didapatlah 3. Sementara yang ini berarti U2 ini dikali dengan H1. H1 dengan 2 sehingga didapat 4. Yang ini juga sama. Nah, ini contoh. Ini 2 dikali dengan 1 sehingga 2. Yang ini juga sama. Ini 2 dikali dengan 1 sehingga 2 di sini. Sehingga hasil akhirnya ini untuk Y0, ini untuk Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, dan Y10. Jadi untuk Y0-nya 3, untuk Y1-nya 11, berarti 2 tambah 9, 11, dan sampai yang ke Y10-nya tadi ya, nih. Y10-nya sama dengan 2. Jadi Y10 sama dengan 2. Jika dapat dari Y03 dan Y10-nya 2. Inilah dia YN atau konklusi, hasil konklusi tadi HN dan YN tadi. Untuk mempermudah, kita bisa juga menggunakan pemrograman MATLAB. Jadi supaya tidak panjang hitungnya, kita bisa menggunakan script MATLAB, yaitu UN. Nah, ini UN yang tadi, masukkan yang tadi, U-nya, atau sinyal masukkan. Dan H ini, itu yang tadi, input respons sistemnya. Dan untuk menghasilkan konklusi, ini Y sama dengan konv. Jadi ada ketik saja konv di sini U, H, maka akan menghasilkan keluaran ini. Ini hasil keluarannya. Hasil keluarannya. Terus stem Y ini untuk menampilkan grafiknya. Karena dia dalam bentuk diskrit, maka kita gunakan fungsi stem. Tapi kalau menggunakan fungsi continue, jadi kalau dia fungsi diskrit, kita pakai stem. Kalau fungsi continue, kita pakai plot. Jadi stem ini untuk menampilkan diagram. Jadi diagram 3, 11, 13, 10, dan seterusnya ini kita gunakan stem. Jadi kalau stem itu hasilnya seperti ini. Jadi setelah proses stem tadi hasilnya ini dia. Tapi kalau kita gunakan perintah plot, kalau plot itu jadinya dari ini. Seperti ini. Jadi hasilnya jadi seperti ini dia. Kalau menggunakan plot. Jadi kalau plot itu continue dia, untuk sinyal continue. Sementara untuk stem itu sinyal diskrit seperti ini. Itu kira-kira perbedaan antara fungsi stem dan fungsi plot. Sekarang kita masuk ke materi tentang sifat-sifat konvolusi. Pada sifat konvolusi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sifat komutatif. Pada komutatif ini, YN X dikali HN itu sama dengan HN dikali dengan XN. Jadi untuk YN pada sifat komutatif, YN sama dengan XN dikali dengan HN.
ini. Oh, HN ini sama dengan HN dikali dengan XN. Sementara untuk sifat distributif itu YN sama dengan XN dikali dengan H1N ditambah H2N itu sama dengan XN dikali H1 ditambah, jadi sama dengan XN dikali H1N ditambah XN dikali H2N. Seperti ini. Ini untuk sifat distributifnya. Sementara untuk sifat asosiatif, jadi YN sama dengan XN dikali H1N dikali H2N itu sama dengan XN dikali H1N dikali H2N atau sama dengan XN dikali H2N dikali H1N. Jadi itu YN atau sama dengan XN dikali dengan Oke, sekarang kita masuk ke contoh konvolusi dengan sifat komutatif dengan menggunakan pemrograman MATLAB. Jadi karena yang tadi konsepnya tadi itu sama dengan XN dikali HN atau sama dengan HN dikali XN, maka di sini bisa kita ini XN dikali HN Y1 dan Y2 ini berarti HN dikali XN itu Y2. Ternyata berdasarkan sifat ini hasilnya sama. Ini pembuktian ya. Jadi kalau yang ini XN jadi A, B berarti ini berarti XN dikali HN. Sementara untuk yang kedua Y2 ini berarti H dikali N. H dikali N. Jadi B, A berarti H dikali N. Jadi ini untuk XN dikali N. Dan yang ini B, A berarti HN dikali dengan N. Jadi kalau kode ini menunjukkan perkalian secara konvolusi ya. Ini saya lupa dari kali ini. Jadi kalau konvolusi, simbol ini berarti itu simbol konvolusi. Tapi kalau pakai titik biasa, berarti perkalian cara biasa. Itu bedanya. Jadi kalau konvolusi menggunakan ini simbol ini, kalau perkalian biasa titik aja. Ini merupakan hasil diagram blok dari yang tadi. Jadi fungsi yang tadi distemkan. Stem, fungsi stem Y1, ini stem Y2. Ini stem Y1 menghasilkan Y1 ini, dan stem Y2 menghasilkan. Jadi fungsi subplot ini itu supaya hasilnya digabung menjadi satu. Jadi subplot 2, 1, 1 itu berarti dia subplotnya itu ada dua diagram, dan yang satu ini dia berarti secara vertikal bentuknya. Nah, jadi secara vertikal, jadi satu saja vertikal. Dan satu ini berarti menunjukkan yang bagian atas, sementara dua ini menunjukkan bagian
yang bawah karena dia vertikal. Tapi kalau ternyata di sini 2, di sini 2, di sini 2, berarti dia secara horizontal. Nah, secara horizontal, kalau ininya 1, berarti yang bagian pertama di sini, plot untuk Y1 dan Y1, dan untuk Y2-nya berarti sebelah kanan seperti ini, Y2. Itu fungsinya. Jadi ini kalau 2. Tapi kalau ini, kalau dia subplotnya, subplot 2,2,1. Ini untuk yang ini. Dan subplot 2,2,2 ini untuk yang ini. Nah, seperti ini bentuknya. Tapi kalau dia subplotnya seperti ini, berarti hasilnya ini Y1, ini untuk Y2. Di atas dan bawah, itu saja bedanya. Jadi kalau satu seperti ini yang ini menunjukkan dia vertikal. Tapi kalau dia 2 di sini sama dengan yang awalnya 2, berarti dia horizontal. Jadi kalau ingin 3, ada 3 yang diplotkan, berarti yang di depan ini ganti menjadi 3. Jadi 2 ini menunjukkan ada 2 plot, tapi kalau ingin 3 plot di sini, ini diganti saja menjadi 3. Jadi ada 3 nanti di sini. Jadi ada subplot satu lagi. Subplot berarti di sini 3, di sini 1 juga, di sini 3. Kira-kira seperti itu. Ini untuk script MATLAB ya, sambil belajar script MATLAB-nya. Untuk konvolusi pada sinyal kontinu, itu menggunakan sinyal unit impulse dengan lebar sinyal pulsa delta menuju 0, maka menjadi do menuju 0. Jadi ini kira-kira untuk konvolusi pada sinyal kontinu. Adapun model matematis untuk konvolusi pada sinyal kontinu, nah, ini dia, ini pada sinyal kontinu, jadi menggunakan integral. Jadi kalau dia sistem diskrit menggunakan sigma, sementara untuk sinyal kontinu itu menggunakan integral. Jadi kenapa harus integral? Karena sifat sinyalnya tadi kontinu, berarti berlanjut ya. Ini kalau umpamakan ini X, ini Y, sinyal seperti ini. Kontinu. Jadi karena kontinu ada setiap waktu, jadi dia harus direntang. Jadi rentangnya dari 0 sampai berapa di sini. Ini misalnya Pi atau 2Pi. Nah, ini misalnya Pi. Jadi sinyalnya tadi direntang. Misalnya kita ingin hitung dari sini sampai di sini. Berarti dari 0 sampai Pi. Jadi integralnya dari 0 sampai Pi di sini. Nih. Tapi kalau ternyata dari 0 sampai di sini, berarti dari 0 sampai 2Pi. Itu integral. Jadi integral itu menunjukkan rentang. Jadi rentangnya dari berapa sampai berapa? Apakah dari 0 sampai Pi atau sampai 2Pi? Ini contohnya untuk model matematis pada persamaan konvolusi sinyal kontinu. Dan untuk integral ini nanti akan kita pelajari di DFT ya, discrete Fourier transform. Itu nanti kita akan banyak menghitung sinyal kontinu. Jadi sinyal kontinu akan kita hitung nanti. Sekarang kita masuk ke dekonvolusi. Berikut merupakan model untuk sinyal dekonvolusi. Jadi dekonvolusi ini bisa pakai model ini, matematis ini, tetapi bisa juga kita menggunakan tabel yang tadi. Nah, tabel yang tadi. Jadi bisa kita gunakan tabel yang tadi. Ini. Jadi berdasarkan tabel tadi, misalnya ini ya, ini 1, 2, 3. Ini 2, 1. Sehingga ini 2, 4. Terus ini ya. 4. Ini 6. Ini 1, 2, ini 3. Sehingga hasilnya 2, Y0,
Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 8, dan Y3 sama dengan 3. Nah, ini. Jadi, jika kita ingin mencari dekonvolusi, jadi dekonvolusi itu yang dicari adalah UN atau HN. Jadi salah satunya tidak diketahui. Yang diketahui itu YN dengan UN atau YN dengan HN. Misal, yang kita cari adalah HN-nya atau impuls responnya. Jadi di sini tidak kita ketahui. Jadi ketahui itu YN sama dengan 2, 5, 8, dan 3. Sementara UN tentukan HN. Nah, ini kita umpamakan ya, kita kosongkan lagi. Nah, jadi kalau seperti ini, seperti yang kita tahu tadi, untuk UN itu bagian vertikal, bagian horizontalnya. UN ini bagian horizontal, berarti ini 1, ini 2, ini 3. Jadi 1, 2, dan 3. Sementara HN ini kita tidak kita ketahui. Nah, yang kita ketahui adalah YN. Ini Y0. Y0 itu 2. Y0 kan di posisi di sini, 2. Karena kita sudah tahu di sini ada 2, berarti kita sudah bisa mendapatkan ini, H ini. Nah, karena Y0 itu sama dengan U0. Y0, U0 dikali dengan H0. Berarti untuk H0 itu sama dengan Y0 dibagi dengan U0. Sehingga 2 dibagi 1 itu dapatlah di sini jadi 2 nilainya. Di sini nilainya jadinya 2. Setelah di sini dapat nilai 2, berarti di sini juga diketahui 2 dikali 2, 4 di sini. Di sini juga sama, 2 dikali 3 jadinya 6. Sudah dapat. Sekarang kita ingin mencari yang berikutnya di sini, berapa nilai yang ada di sini. Nah, ini juga nggak tahu nih kan. Nah, untuk mendapatkan Y1,5 ini, itu kan hasil penjumlahan dari ini. Nih. Jadi Y1 itu sama dengan 5. Sementara di sini ada 4. Berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sehingga di sini adalah 1 nilainya. Nah, ini nilainya 1. Jadi 1 tambah 4, 5 dia. Karena di sini sudah didapat 1, ya kan Y0 ini kan penjumlahan ini, penjumlahan yang ini dan yang ini. Jadi karena di sini 5, di sini sudah tahu 4 tadi, sehingga di sini pasti 1 tambah 4, 5 dia. Sehingga sekarang kita sudah tahu di sini. Jadi berapa ini? Nah, sehingga 1 dibagi 1, jadi 1 bagi 1 berarti 1 dia di sini. Nah, sudah 1. Sekarang kita sudah tahu, ini 1 dikali 2, ini 2, ini 1 dikali 3, ini 3. Sehingga didapatlah di sini hanya 2 dan 1. Sehingga ini untuk mencari dekonvolusi. Kalau untuk mencari yang UN-nya juga sama prosesnya. Ini kan berarti hilang ini. Ini hilang. Prosesnya sama. Jadi tinggal dicari aja kayak yang tadi. Sama prosesnya. Jadi di sini 2, di sini 1. Berarti di sini kan ada 2 tadi sama, berarti 2. Berarti 2 yang ini dibagi 2 di 1. Sehingga karena sini sudah tahu 1, berarti di sini juga 1. Sekarang ini kita tidak tahu berapa nilainya. Nah, ternyata Y1-nya itu 5 nih, dia 5.
5, berarti berapa? 1 tambah berapa supaya hasilnya 5? 4 ya. Di sini 4. Kalau sudah tahu 4, di sini juga 8. Berarti sudah tahu nih ya. Nah, 4. Berarti 4 dibagi 2, hasilnya di sini 2. Ini sudah tahu di 1, ini 2. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ini sudah tahu 2. Di sini tentu sudah tahu, di sini juga 2. Nah, sekarang yang berikutnya itu, nih, jadi berapa? 8 ini. 2 tambah berapa yang di sini nih? Kan tidak tahu nih. 2 tambah berapa supaya hasilnya 8? Itu jadi 6. Sini 6. Karena di sini sudah tahu 6, Y-nya 6, berarti 6 dibagi 2, berarti di sini 3. Ini 3, ini 1, ini 3. Oke, selesai. Berarti sudah selesai dia. Berarti UN-nya 1, 2, dan 3. Jadi demikianlah untuk pemrosesan secara konvolusi. Sementara untuk efeknya, kalau yang tadi konve untuk Y tadi, untuk cari Y tadi konve, nah konve U, H. Kalau dekonvolusi ini pakai D-kon, jadi ada tambahannya D. Jadi untuk mencari H, D konvolusi Y, U. Tapi kalau untuk mencari U-nya, jadi U sama dengan D kon D, H. Itu aja bedanya. Ini untuk pemrograman MATLAB-nya. Jadi demikian pembahasan kita pada kali ini. Sampai ketemu pada pembahasan yang berikutnya.